Anak-anak sekalian, selamat sore untuk anak-anak sekolah minggu dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan beribadah sekolah minggu. Kita awali satu pujian dengan judul Pandanglah Wajah Yesus. Haleluya. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Bangkit berdiri. Pandanglah wajah Yesus. Oh, pandang wajah yang mulia. Kemuliaan dunia jadi suram oleh sinar kemuliaannya. Diulang, kemuliaan dunia jadi suram. Kemuliaan dunia jadi suram oleh sinar kemuliaannya. Tundukkan kepala, tangan ditaruh di atas dada, tutup mata, kita berdoa sungguh-sungguh. Om Agus akan berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Segala puji hormat hanya bagi Allah kami yang sangat kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini Tuhan, kami akan menyelenggarakan ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, mohon kemurahan belas kasih-Mu, mohon urapan Roh Kudus-Mu, mohon Engkau hadir di dalam ibadah kami. Roh Kudus akan menjamah hati kami. Roh Kudus akan mengurapi hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, baik itu yang melayani musik, baik itu yang melayani komputer, baik itu yang melayani pujian, bahkan kami Tuhan yang akan memimpin pujian. Kami tidak ada kemampuan apapun, tapi kiranya Roh Kudus yang mengurapi kami. Urapi anak-anak kami dimanapun mereka berada Tuhan. Jamah hati mereka dan biarlah dapat memuji memuliakan nama Tuhan dengan sukacita, dengan Roh Kudus yang mengurapi mereka. Ada kesungguhan hati dan kemuliaan nama-Mu nyata di dalam pujian kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. Dari awal, pertengahan sampai pada firman-Mu, bahkan sampai pada akhir ibadah ini. Semuanya kami mohon belas kasih-Mu, urapan Roh Kudus-Mu senantiasa selama ibadah ini. Tuhan Yesus, ada satu pribadi yang senantiasa mengincar kelingahan kami untuk kami tidak sungguh-sungguh beribadah. Saat ini kami bersama-sama memanggil nama-Mu, nama yang penuh kuasa, yaitu dalam nama Yesus. Pergi engkau, darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan belas kasih-Mu. Tuhan berkati ibadah di mana-mana pun yang diselenggarakan pada sore ini yang bersamaan dengan kami. Terpujilah nama-Mu. Urapi kami Tuhan, hadirlah pribadi-Mu di dalam ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Tetap berdiri. Salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Dimanapun kita berada, kiranya kita dapat memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan kita akan mendengarkan suara hati Yesus lewat firman-Nya. Kita akan naikkan satu pujian, yaitu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku
namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Anak-anakku, tangan, mulut, kaki, semuanya bisa digunakan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan seluruh panca indera kita. Apa itu panca indera? Ada yang tidak hafal? Saya yakin semuanya hafal. Kecuali anak-anak yang kelas kecil mungkin masih belum tahu. Apa itu panca indera itu? Ya, Om Agus akan sebutkan panca indera itu. Yang pertama adalah mata. Ya, ini mata, ada dua. Yang kedua adalah telinga. Telinga juga ada dua. Yang ketiga adalah hidung. Satu hidungnya. Yang keempat adalah kulit. Nah, ini kulit di mana-mana ada kulit, ya. Itu yang terakhir, dan ini sebenarnya panca indera yang kecil, tapi dapat mengemudikan seluruh kehidupan kita, yaitu lidah. Ya, maaf, lidah ini, lidah. Ya, apa fungsinya, Om Agus? Nah, mata itu adalah untuk melihat, Telinga itu untuk mendengar, nih telinga, untuk mendengar. Kemudian hidung untuk membau, ya, untuk membau. Kulit untuk peraba, indera peraba. Lidah itu adalah untuk merasakan, mengecap, ya, mengecap. Itu fungsi dari panca indera seluruhnya. Jadi ada 5 untuk kita gunakan kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita nyanyikan sekali lagi. Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Ya, selama kita bekerja di dunia mungkin tidak kelihatan, ya, atau mungkin upahnya kecil. Tapi kalau panca indera kita, atau dalam nyanyian ini tangan, mulut, kemudian kaki, semua digunakan untuk beribadah, melayani Tuhan, upahnya besar di surga. Ya, tetap bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian untuk menyambut firman Tuhan yang agung. Ya, suara hati Yesus untuk kita pada sore hari ini. Yuk, berkaryalah Roh Kudus. Haleluya. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Kurnya sekali lagi. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami
sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami, Bapa, bentuklah kami, Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Tundukkan kepala, tirukan Om Agus berdoa. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau hadir di dalam ibadah kami. Kami menyanyikan pujian kepadamu. Kiranya berkenan kepada Engkau. Banyak kekurangan dan kelemahan, tapi kiranya Roh Kudus yang akan menyempurnakan pujian kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan lanjutkan untuk melihat kemuliaan firman-Mu. Mendengarkan suara hati-Mu, hati Yesus. Yesus, tolong dengan kesungguhan hati kami bisa melihat Engkau, melihat pribadi-Mu lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Jamah kami, kuasai kami, urapi kami dengan urapan Roh-Mu yang suci, Roh Kudus. Terima kasih, lembutkan hati kami untuk kami dapat mendengar, melakukan firman-Mu, melakukan kehendak-Mu. Ada satu kuasa yang senantiasa mengganggu jalannya ibadah, bahkan pemberitaan firman-Mu, yaitu iblis. Saat ini kami akan usirkan, hai engkau, iblis, dengan segala kuasa-Mu. Saat ini juga kami ikat, kami perintahkan, dalam nama Yesus, pergi engkau. Darah Yesus berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, mohon urapan-Mu. Kami semua dapat mendengarkan dengan baik firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi semua, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu sebagai alat-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah. Haleluya, 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 amin. Anak-anakku sekalian, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan pada sore hari ini kita akan melihat kemuliaan Tuhan di dalam Kejadian pasal 37 mulai. Ya, Kejadian pasal 37 mulai, judulnya Jubah Maha Indah Yusuf. Ya, kita akan perhatikan firman Tuhan sekarang. Ya, yang kelas besar silakan mencatat, yang kelas kecil didampingi oleh papa, mama, oma, saudara untuk mendengarkan dengan baik firman Tuhan dengan melihat layar di HP, laptop, komputer, atau apapun gadgetnya. Ya, yuk kita melihat kemuliaan firman Tuhan. Kejadian 37 ayat 1 mulai. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Yakub berada di tanah Kanaan. Dia memiliki 12 putra. Putra yang ke-11 itu bernama Yusuf. Putra 11 bernama Yusuf. Itu dari perkawinan
Bapak Yakub atau Israel dengan ibu Rahel. Adiknya bernama Benyamin. 10 saudara yang lain itu yang pertama Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asyer, Isakar, Zebulon. Itu adalah putra Bapak Yakub dengan istrinya Bilha dan Silpa. Jadi ya Yusuf itu putra pertama dari Bapak Yakub atau Israel dan ibu Rahel. Ya, ini Yusuf. Ya. Kisah ini dimulai pada saat Yusuf berusia 17 tahun, ya, berusia 17 tahun. Ayat 2. Inilah riwayat keturunan Yakub, Yusuf, tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ke-10 saudaranya ini berbuat jahat kepada Yusuf, ya, dan diceritakan kepada Bapak Yakub. Ayat 3, Israel, nah Israel ini Bapak Yakub tadi, lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Ayat 3 ini kita gunakan sebagai judul firman Tuhan pada sore hari ini. Jubah maha indah Yusuf. Bapak Yakub itu lebih sayang kepada Yusuf. Karena itu Bapak Yakub memberi Yusuf sebuah jubah maha indah. Ya, hanya Yusuf saja yang diberi. Ya, selanjutnya, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Saudara-saudaranya itu jahat, ya, menjahati Yusuf. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Nah, di dalam gambar itu kita bisa lihat berkas gandum Yusuf di tengah, yang lainnya itu menunduk menyembah kepada berkas dari Yusuf. Ya, menunduk. Ada lagi mimpi Yusuf yang lain. Ya. Perhatikan gambarnya, itu mimpi Yusuf yang lain. Nah, ini mimpi Yusuf yang lain. Yusuf juga bermimpi tentang matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Matahari, bulan, dan bintang menyembah kepada Yusuf. Nah, ini mengartikan bahwa ayahnya, ibunya, saudaranya tunduk kepada Yusuf. Ya. Dengan dua mimpi ini, saudara-saudaranya menjadi lebih lagi punya sifat yang jahat. Apa tadi yang
disebutkan dalam ayat terdahulu. Benci, iri, jahat. Nah, itu sifat dari saudara-saudara Yusuf. Ayat 11. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Hanya ayah dan ibunya yang tidak ada kejahatan bagi Yusuf. Anak-anakku sekalian, kita perhatikan pada gambar yang berikutnya. Itu Yusuf akhirnya dijahati oleh saudara-saudaranya karena sifat iri, benci, jahat tadi. Kita perhatikan gambar berikutnya. Ya. Suatu hari Bapak Yakub menyuruh Yusuf untuk melihat keadaan saudara-saudaranya. Jadi Yusuf itu diam di rumah bersama Bapak Yakub dan Ibu Rachel, saudara-saudaranya menggembalakan domba kambing di padang. Nah, Bapak Yakub itu menyuruh Yusuf untuk mengirimkan makanan dan melihat saudara-saudaranya. Apa jawab Yusuf pada saat ditugaskan untuk melihat saudara-saudaranya, walaupun dia tahu saudaranya itu jahat, iri, benci. Ya. Ayat yang ke-13 bagian terakhir. Sahut Yusuf, "Ya, Bapak." Itu ya, sahut Yusuf, "Ya, Bapak." Kemudian Yusuf pergi ke padang mencari saudara-saudaranya yang mengembalakan kambing domba. Lalu Yusuf bertemu saudara-saudaranya sedang menggembalakan kambing domba di Dotan. Nah, ini Yusuf tidak langsung ketemu di Dotan ini. Jadi dia mencari di tempat yang biasanya itu saudaranya menggembalakan, tapi ternyata dia ketemu dengan seseorang, ditunjukkan bahwa saudaranya itu ada di Dotan. Ya, gambar berikutnya. Anak-anakku sekalian, kita lihat pada saat Yusuf ketemu dengan saudaranya itu, tiba-tiba saudara-saudara Yusuf itu marah. Jadi karena jahat ya, hatinya itu sudah diliputi oleh kejahatan, melihat saja itu ya dari jauh itu sudah berunding, bermufakat untuk meneruskan kejahatannya. Apa yang dilakukan? Tiba-tiba saudara-saudara Yusuf yang marah itu mengambil jubah maha indah dari Yusuf. Jubah maha indah tadi yang diberikan oleh Bapak Yakub, Bapak Israel, diambil. Atau mungkin dalam bahasa kasarnya direnggut. Jadi tidak mungkin diambil secara halus, enggak. Karena sifat jahatnya. Ya, bisa jadi itu direnggut. Ya, direnggut. Ya, dengan marah mengambil jubah maha indah dari Yusuf. Gambar berikutnya kita perhatikan. Ya. Anak-anakku sekalian, setelah jubahnya itu diambil, Yusuf yang tanpa jubah, itu seperti di gambar itu, dilemparkannya Yusuf ke dalam sumur yang kering. Tidak ada air, dilemparkan ke dalam sumur yang kering. Ya, selanjutnya anak-anakku sekalian, kita perhatikan gambarnya.
niat jahat dari saudara-saudaranya itu masih berlanjut. Agar perbuatan mereka tidak diketahui, jubah Yusuf dicelup darah kambing. Kejahatan ditutup dengan kejahatan baru. Berikutnya, anak-anakku sekalian. Kejahatannya bertambah lagi. Mereka mengatakan Yusuf mati, dimakan binatang buas. Dilaporkannya hal ini kepada Bapak Yakub, menangislah Yakub melihat hal itu. Yakub percaya kepada saudara-saudaranya. Ya. Anak-anakku sekalian, ya. Cerita ini masih kita lanjutkan, kita perhatikan gambarnya. Saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf kepada pedagang Midian sebagai budak. Itu bisa dibaca dalam ayat yang ke-36. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Potifar ini kepala pengawal raja. Fir'aun ini adalah raja Mesir. Jadi raja Mesir itu sebutannya Fir'aun. Jadi kalau Alkitab banyak ya, banyak Fir'aun, itu adalah sebutan untuk raja Mesir. Ya, Fir'aun ini pada zaman Yusuf hidup. Ya, anak-anak sekalian, kita perhatikan firman Tuhan. Pedagang Midian itu menjual Yusuf kepada Potifar, yaitu kepala pengawal raja Fir'aun di Mesir. Itu ayat yang ke-36. Ya, ayat yang ke-36 itu Yusuf dijual ke Mesir. Ya, Yusuf dijual ke Mesir. Nah, sekarang kita perhatikan dari kisah nyata Alkitab ini. Pelajaran apa yang dapat kita petik dari kehidupan Yusuf ini? Ya. Kita perhatikan dari kisah nyata ini ada 5 karakter Yusuf. Ya, minta tolong slide-nya diperlihatkan. Nah, 5 karakter Yusuf ini dapat kita teladani untuk kita kehidupan anak-anak sekolah minggu yang hidup di saat sekarang, saat akhir zaman, yang mana kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang terakhir. Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Kita perhatikan bagaimana Yakub itu taat kepada bapaknya. Dia takut akan Tuhan. Tuhan siapa yang dia sembah? Yaitu Allah Abraham, Allah Yakub. Kalau sekarang Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu Tuhan yang disembah oleh Yusuf. Dia takut akan Tuhan. Buktinya apa? Pada saat yang nyata nih ya, Yusuf ditugaskan untuk mencari saudara-saudaranya yang dia tahu bahwa saudaranya itu jahat, iri, dengki kepadanya. Dia tidak menolak. Ya, Bapak. Dan berangkat. Ya, dan dilakukan. Takut akan Tuhan.
Itu yang pertama, anak-anak sekalian, ya. Kita akan baca beberapa ayat. Coba kalian yang kelas besar terutama buka Alkitab kita bersama dalam Amsal 1 ayat yang ke-7. Amsal 1 ayat ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Anak-anak sekalian, takut akan Tuhan ini adalah akar pohon kehidupan kita. Kalau akarnya sudah benar, ya, akarnya sudah benar, yaitu takut akan Tuhan, dia akan mencari makanannya juga benar. Makanan-makanan yang dicari oleh akar ini akan disalurkan ke seluruh pohon kehidupan kita. Jadi, takut akan Tuhan itu adalah akar yang menghidupi kehidupan kita. Dan seperti Amsal tadi, takut akan Tuhan adalah permulaan akan hikmat. Permulaan pengetahuan. Sebaliknya, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jangan, ini jangan. Kita sekali-kali pun jangan berbuat ini. Ya, agar pohon kehidupan kita itu baik, berbuah, berlipat-lipat, dan dikecap manis oleh Tuhan. Itu menjadikan karakter Yusuf dan karakter anak-anak sekolah minggu. Juga kami, guru-guru sekolah minggu. Kami, orang tua, kakak-kakak, saudara-saudara semua. Jadikan takut akan Tuhan sebagai akar pohon kehidupan. Puji Tuhan. Yang kedua, karakter Yusuf adalah penuh kasih dan pengampunan. Belas kasih dan pengampunan. Anak-anak sekalian, kasih ini dalam perjanjian baru, tadi kita lihat contohnya di Yusuf. Saudara-saudaranya berbuat jahat, iri hati, dia tetap mengasihi, mengampuni. Buktinya apa? Pada saat dia ditugaskan untuk berangkat mencari saudaranya, tidak ada ketakutan. Ya, tidak ada. Dia hanya takut kepada Tuhan, yang pertama tadi. Yang kedua, dia penuh kasih dan pengampunan. Ya. Efesus 4 ayat 2 dan 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kasih. Yusuf penuh kasih dan pengampunan. Itu karakter yang kedua. Kita teladani juga karakter Yusuf ini sebagai buah dari takut akan Tuhan. Yang ketiga, ya anak-anakku sekalian, yang ketiga adalah bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab, ditugaskan untuk mengantarkan makanan bagi saudara-saudaranya, ya Abah. Dan sampai kepada saudara-saudaranya, ya, ada tanggung jawab. Kita juga harus meneladani ini. Ada tanggung jawab. Tanggung jawab untuk beribadah seperti sekarang, ya. Kalau jam 16 mulai, sebelumnya kita sudah rapi, ya, seperti kita ibadah di
gereja, ya, sungguh-sungguh tidak bergurau, tidak memainkan handphone dan seterusnya, tapi kita sungguh-sungguh beribadah. Mohon Roh Kudus mengurapi kita. Tanggung jawab seperti Yusuf, ya. Tadi tanggung jawab dalam ibadah. Yang kedua, tanggung jawab di dalam pelayanan. Ya, pelayanan itu terutama pelayanan kepada Tuhan. Ada Om Agus pelayanan lainnya. Selain kepada Tuhan, kita juga kepada sesama. Terutama orang tua. Ketika Yusuf tadi ditugaskan tidak ada perbantahan. Ya Bapak. Nah ini kita teladani anak-anak ya. Tidak hanya kalian, tapi kami guru sekolah minggu yang masih punya orang tua, saudara, itu harus tanggung jawab ibadah pelayanan. Ya, tanggung jawab ini juga bisa kita lakukan. Kita diam dan tenang di dalam penggembalaan. Kita ikuti, kalau anak-anak sekolah minggu, kita ikuti orang tua dalam 3 macam ibadah pokok dengan sungguh-sungguh. Ya, kita lihat keteladanan orang tua kita. Diam dan tenang di penggembalaan. Tanggung jawab. Puji Tuhan. Kemudian yang berikutnya, anak-anakku sekalian, rendah hati. Oh, anak-anak sekalian, rendah hati ini adalah karakter yang disukai oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, itu sudah memberikan teladan rendah hatinya. Ya, memberikan teladan rendah hatinya. Dia menuruti segala perintah Bapa. Tidak ada senoktah firman yang dilanggar. Keteladanan ya dalam hal rendah hati. Praktek firman. Anak-anak sekalian, yang terakhir, karakter Yusuf yang dapat diteladani adalah yang kelima. Suci dan setia. Suci dan setia. Slide berikutnya. Kita perhatikan anak-anak sekalian, ya. Anak-anakku, kesucian itu tidak bisa didapatkan di tempat lain. Hanya dapat dibina, hanya dapat diperoleh di ruangan suci, ruangan kudus. Itulah penggembalaan. Ya, 3 macam ibadah pokok. Ibadah raya yang pertama, yang kedua ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci, yang ketiga ibadah doa penyembahan. Bagaimana kita menuju kesempurnaan kalau tidak berada di ruangan suci? Ya, di penggembalaan. Itu kita lakukan dengan setia. Nanti Tuhan akan berikan karunia-karunia kepada kita. Karunia pelayanan, karunia Roh Kudus, semua hanya satu tempat di penggembalaan. Ya, prosesnya sekarang kita perhatikan bagaimana kita dapat memperoleh karakter-karakter ini. Slide berikutnya kita perhatikan. Sabar, suci, dan setia.
Kesucian kita peroleh kalau ada kesetiaan di penggembalaan. Dan kita akan menerima karunia Roh Kudus. Saat kita tergembala, kita tidak akan memiliki sifat tabiat yang ingin kebutuhan daging kita itu terpenuhi, tetapi kita sabar menunggu waktu Tuhan. Ya, lebih dari itu kita butuh Roh Kudus, anak-anak sekalian. Karakter ini merupakan buah-buah Roh Kudus yang dikaruniakan oleh Roh Kudus. Jika kita ingin memiliki karakter seperti Yusuf, kita harus mohon pertolongan Roh Kudus. Terutama kita harus semakin dekat, semakin tergembala, diam dan tenang di penggembalaan. Slide berikutnya, anak-anakku sekalian. Dari apa yang kita lihat firman Tuhan pada sore hari ini, proses yang harus dijalani untuk melakukan firman Tuhan. 5 karakter ini akan membuahkan hasil dalam kehidupan kita. Anak-anak sekalian, yang pertama hasilnya adalah penyerahan hidup. Itu hasil dari proses pembentukan 5 karakter hidup ini. Kita menyerahkan hidup kita, ya, berserah kepada Tuhan. Itu hasilnya. Berikutnya, slide-nya. Kalau kita berserah kepada Tuhan, maka kedua tangan Tuhan diulurkan agar hidup kita menjadi manis dan indah, memiliki jubah indah seperti Yusuf. Ya, jubah indah seperti Yusuf. Puncaknya adalah kita memiliki jubah yang ditenun seperti lenan halus dalam kitab Wahyu, ya, untuk kita masuk bersama-sama dengan Yesus, kita sebagai mempelai wanitanya, Yesus sebagai mempelai pria surga nanti pada saat Yesus datang kedua kalinya. Kalau di dunia hasilnya bagaimana? Di dunia pun kita akan menerima hasil, yaitu kita dikuasai oleh Roh Kudus, diurapi oleh Roh Kudus, sehingga apa yang kita alami selama dunia ini, ya, mungkin di sekitar kita, saudara kita, bahkan kita sendiri itu terpapar virus COVID. Kalau ada Roh Kudus, ada penghiburan. Kalau kita diurapi Roh Kudus, penderitaan kita menjadi enak dan ringan. Kuk yang dipasang. Kuk itu adalah beban karena tanpa dosa. Yang dipasang oleh Tuhan menjadi enak dan ringan. Itu hasilnya, anak-anak sekalian. Puji Tuhan. Kita akan baca ayat yang terakhir, Wahyu 19 ayat yang ke-6. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Wahyu 19 ayat yang ke-6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Kita akan bersama-sama menyembah Yesus, mempelai pria surga,
Yesus yang datang sebagai Raja, yang memberikan kemenangan, dan kita terangkat bersama-sama dengan Dia di surga, memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Itu firman Tuhan yang dapat kita lihat, suara Yesus untuk kita pada sore hari ini. Biarlah Roh Kudus akan memberikan kemampuan bagi kita untuk dapat praktek firman. Ya, sebelum kita akhiri ibadah kita lihat dulu pengumuman dan kita dengarkan pengumuman dari Om Agus. Yang pertama, ibadah sekolah minggu kita masih tetap online sampai pengumuman dari pemerintah, ya, setiap hari Minggu jam 16 atau jam 4 sore. Jadi anak-anak sekalian siap sebelum jam ibadah 16 tersebut, ya. Yang kedua, setiap kali beribadah anak-anak berpakaian rapi seperti kita beribadah di gereja sebelum pandemi. Yang terakhir, anak-anak sekalian, ringkasan firman, link YouTube, tugas atau kegiatan sekolah minggu bisa dilihat, bisa diunduh atau download, ya, di Google Classroom GCR dengan kode GZYIYNP atau Q Zulu Yankee India Yankee November Papa. Iya, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Yuk, semua bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Mohon urapan Roh Kudus kiranya selalu menyertai kehidupan kita sekarang atau dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Satu pujian, berkaryalah Roh Kudus, kita naikkan. Semua bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami, Bapa, bentuklah kami, Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami, Bapa, bentuklah kami, Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Kornya. Ubahlah kami, Bapa, bentuklah kami, Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami, Bapa, bentuklah kami, Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya, tundukkan kepala. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang kami sembah dan kami kenal. Senantiasa Engkau memberkati, menyertai kehidupan kami. Engkau hadir di dalam ibadah ini. Engkau suarakan hatimu lewat guru sekolah minggu. Tuhan, biarlah
Engkau yang senantiasa masuk ke dalam hati anak-anak kami. Lewat firman-Mu Tuhan, lewat Roh Kudus-Mu. Itulah kedua uluran tangan belas kasih-Mu untuk menjadikan anak-anak kami memiliki 5 karakter yang Engkau sukai, Engkau berikan sore ini kepada kami. Seperti halnya Yusuf Tuhan, memiliki jubah maha indah. Kami rindu Tuhan memiliki jubah maha indah di dalam kehidupan kami. Agar suatu saat kami layak untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali sebagai mempelai pria surga dan kami mempelai wanita-Mu. Ya Roh Kudus, mohon kemurahan-Mu membentuk kami seperti Yusuf. Lewat firman-Mu kami dibentuk memiliki 5 karakter. Takut akan Tuhan, itulah akar bagi pohon kehidupan kami. Penuh kasih dan pengampunan, bertanggung jawab, rendah hati, dan lebih dari itu kami suci dan setia di dalam penggembalaan. Suci dan setia mendengarkan firman-Mu. Tingkatkan kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu, untuk kami dapat bersama-sama saudara kami, orang tua kami, untuk masuk di dalam 3 macam ibadah. Agar kami masuk di dalam ruangan suci, kami ada janji melihat kemuliaan-Mu di dalam kesempurnaan. Mohon Roh Kudus-Mu memberikan kekuatan, memberikan kesucian, memberikan ketaatan, suci dan setia sampai Tuhan datang yang kedua kali, sampai garis akhir kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat ibadah-ibadah kami, kiranya Tuhan hadir, Tuhan yang memimpin ibadah-ibadah kami. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Ibu Gembala, berkati, berikan kekuatan, jauhkan dari virus, pandemi, mara bahaya, dan berikan senantiasa urapan Roh Kudus-Mu untuk dapat menggembalakan kami semua. Kami berdoa Tuhan buat kami, anak-anak sekolah minggu, kakak-kakak kami, guru-guru kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami, semuanya Tuhan, Engkau jangkau dengan kedua belah tangan belas kasih-Mu, firman dan Roh Kudus-Mu. Lembutkan hati kami untuk kami dapat menerima firman-Mu dan mempraktekannya. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Kami bahagia hari ini kami kembali mendengarkan firman pengajaran, firman kabar mempelai yang dari surga, suara hati-Mu untuk dapat membuat kami benar, suci, dan sempurna. Terpujilah nama-Mu. Kami akhiri ibadah kami dengan bahagia sejahtera dari surga dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus mulai sekarang sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati.